Halo, selamat siang. Aku siang-siang live. Cuman mau ini aja sih, cuman mau apa namanya rame. Indonesia banyak banget cerita rame kayak akhir-akhir ini ya. Jadi yang terakhir kan yang tentang ada itu. Jadi ada sebuah acara kayak pengajian gitu di Magelang, dekat sih dari Jogja. Itu yang isi itu namanya si Miftah, tapi dia argusnya gitu. Nah, Nah, kebetulan waktu itu di tengah-tengah situ ada bapak-bapak penjual minuman gitu. Dia kayak jualan aqua sama es teh gitu. Aku yakin kan udah pada tahu ya kasusnya. Pasti udah pada ngerti kasusnya seperti apa gitu. Nah, di acara itu si yang dibilang Gus itu bahasa Jawa kan ya, itu udah laku berapa gitu es tehnya gitu, belum laku gitu kan. Terus dia dijawab, ya sana dijual, goblok gitu. Maksudnya tuh dari situ aja tuh ngeliatnya kan kesel ya, kayak ini manusia istilahnya tuh dia ngomong di depan orang banyak kan mulutnya harus dijaga kan, tapi dia nggak bisa jaga mulutnya dia gitu. Di situ aja aku udah kayak kesel banget. Terus yang aku kasihan tuh si bapaknya yang penjualnya itu, dia kayak menghembuskan nafas doang gitu, kayak speechless lah. Dia berdiri di situ loh, berat loh kan. Even dia nggak dibilangin apapun tuh dia udah malu kan, berdiri di tengah-tengah orang. Itu dibilangin kayak gitu ya sebagaimananya gitu. Nah tapi ternyata kayak tiba-tiba, kayak itu kan baru kejadian baru kemarin ya, belum lama. Terus udah viral juga tuh di Twitter. Katanya si Gusnya itu tuh ini udah minta maaf ke bapaknya. Terus tadi aku juga udah lihat postingan. Itu tuh udah ada tuh foto mereka pelukan gitu. Cuman ya udah sih, tapi yang agak gak enak juga itu intinya tuh minta maafnya karena kegaduhannya sih, bukan tulus kayak minta maaf ya karena mulutnya seperti itu, karena ternyata dia itu dulu pernah di acara kayak gitu juga dan itu tuh katanya bercanda gitu loh. Berarti kalau dipikir emang bercandanya dia kayak gitu ya modelnya ya, apakah memang iya seperti itu gitu loh. Maksudnya itu aneh gak sih, orang yang biasa ceramah di depan umum ngomongnya sekasar itu, dan ternyata itu kebiasaan. Terus tadi pagi banget bilang ada yang ngepost kayak kayak ada video temennya si Gus ini yang ikutan ngetawain itu. Terus ada TikToker yang dia kayak nge-repost gitu sambil dikomentarin gitu. Nah si temennya ini bilang katanya itu memang bercanda, memang gaya gaya bicara, gaya dakwahnya seperti itu. Kalau menurut aku itu bukan dakwah kayak gitu. Ngelola orang tuh nggak bisa tempat umum gitu loh. Dan aku kan komen di situ, aku cuman komen kayak gini loh, ini orang yang di video ikutan ketawa ya. Terus kayak banyak banget orang yang yang komentarin. Ada yang parah kayak gini, nanya kayak gini, kamu hati-hati ya ngomong sama Habib gitu. Setauku dia bukan Habib, si Miftah bukan Habib. Gus itu tuh setahu aku kayak julukan buat ustadz kayak gitu loh. Jadi dia nggak ada hubungannya sama keturunan Rasul gitu. Terus lagian kalau keturunan Rasul harusnya tingkahnya lebih baik dong dari orang umum gitu loh. Bukan karena dia keturunan Rasul terus dia mau ngomong apa aja tuh kayak didiemin, kan nggak kayak gitu juga kan. Pola pikirnya kan harusnya diubah gitu loh. Ya emang kenapa gitu. Justru kalau kamu keturunan Nabi, tingkahmu harus lebih baik. Tapi ternyata dia bukan. Dia tuh Gus itu ternyata setelah aku search itu kayak julukan yang sama kayak kiai, ustadz gitu. Tapi itu kan dia orang Jawa Timur ya.
sebutannya Gus kayak gitu. Disumpahin coba, masa aku dibilang kayak gini, apa namanya, hidupmu hati-hati nanti hidupmu nggak berkah. Ada manusia ngomong kayak gitu, itu ya kita nggak boleh loh menuhankan orang gitu. Manusia itu siapa sih? Si Gus itu siapa sih? Emang pernah bantuin dia apa kok dia sampai bilang, sampai ngomentarin komentarku yang aku cuma nanya, ini orang, ini temennya ini ikutan ketawa nggak di video? Aku cuma bilang kayak gitu. Tapi soalnya ini kayak kebakaran jenggot banget, kayak hidupmu berkah nggak gitu lah. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia sewot? Emang dia pernah ngasih dia duit apa gitu loh? Kok sampai nanya-nanya hidup aku berkah apa enggak? Terus aku jawab lah, santai aja hidupku berkah kok, aku bilang gitu. Terus apa namanya, terus aku balikin lagi, hidupmu berkah nggak BTW gitu. Maksudnya tuh janganlah menuhankan orang gitu, kayak jabatan itu tuh nggak perlu dilihat. Aku sih menilai orang nggak dari kayak jabatannya dia, bodoh amat. Misalnya misal nih ada orang kaya nih kan, emang aku makan duitnya dia kan? Enggak, bodoh amat gue dia kaya dia kaya apa enggak gitu, dia misal udah haji apa belum, bodoh amat. Yang aku lihat tuh cara dia memperlakukan aku. Jadi masih ada loh orang-orang yang kayak menuhankan orang lain karena jabatan. Nggak perlu guys, kamu nggak dikasih makan dia, duitmu tuh nggak, duitnya dia tuh nggak buat kamu gitu. Ngapain kamu ngebelain segitunya? Nggak usah, jangan juga ngejatuhin orang gitu maksudnya. Gitu ya, udah gue kesel. Maksudnya ya si Agus aja belum selesai, ini ada lagi si Gus apa? Miftah ya, Gus Miftah ini ya. Maksudnya tuh rame banget Indonesia Raya ini ya. Oke deh guys, gitu. Pelajaran ada deh, jangan melihat orang tuh dari jabatan dia, karena itu nggak perlu. Yang terlihat tuh karakternya dia, bagaimana dia memperlakukan kita, itu yang dilihat. Orang kaya itu kalau kamu nggak makan duitnya, ngapain kamu puji-puji dia? Nggak perlu. Dia juga ngasih kamu duit, kamu puji-puji, dia gini, ngapain? Nggak perlu banget gitu loh. Kayak aneh banget gitu orang yang kayak gitu. Sampai aku padahal cuman bilang, ini orang yang ikut ketawa ya tadi di video gitu kan, dia bilang, dia nanya gitu, hati-hati loh nanti hidupmu nggak berkah. Urusannya apa gitu? Lagian kalau kamu menghardik keturunan Nabi, emang si Miftah tuh keturunan Nabi? Enggak, Gus itu cuma julukan. Jadi kalau di yang lain tuh sebutannya kayak Ustadz, Kiai. Nah di Jawa Timur itu nyebutnya Gus, bukan karena keturunan Nabi atau bukan gitu. Dan kalau beneran keturunan Nabi, ya kayak kebanyakan keturunan Nabi itu malah nggak show off gitu loh, dipamer-pamerin. Setauku sih kayak gitu, mereka tuh sangat humble, punya visi misi yang jelas gitu, kayak buat hidupnya mereka gitu. Bukan orang yang kayak pamer menjual apa namanya karena dia begini begitu, no gitu loh, nggak perlu. Jadi gitu sih, menilai orang jangan dari jabatannya, nggak perlu. Kamu nggak makan duitnya mereka, ngapain kamu kayak sujud ke mereka, kayak bela-belain. Ya, lihat aja yang salah ya salah gitu, yang benar ya benar. Jadi orang tuh yang fair, perlakukan orang tuh dengan baik gitu. Intinya itu, jadi manusia. Jangan pernah menilai orang, menuhankan orang karena dia tuh kita pandang, oh dia udah haji, ya so what gitu. Emang dia haji, aku manfaatnya dia buat aku apa? Dia haji kan nggak ada gitu loh maksudnya. Dia haji tapi pelakuannya jelek ke aku, ya udah, ya dia jelek buat aku gitu. Aku sih orangnya kayak gitu, aku melihat lebih ke karakternya, lebih ke karakter orangnya, bukan ngelihat ke dia jabatannya apa, dia orang kaya kah. No, itu nggak perlu banget kalau buat aku ya. Aku kesel banget, serius deh. Ramai banget Indonesia Raya ini ya. Oke deh, sampai jumpa lagi. Itu aja, aku lagi kesel aja guys. Si Gus ini memang agak-agak deh. Tapi udah berdamai mereka, tapi mereka masih kayak ini juga, ngeles juga. Kayaknya mereka minta maaf karena membuat kegaduhan, bukan kadang ngatain si bapaknya ini tuh G itu tadi, sebutan G itu tadi kan. Tapi ternyata itu jadi rezeki buat bapaknya juga. Tadi aku lihat di TikTok juga, bapaknya juga diumrohin, Masya Allah banget kan. Nah orang baik tuh yang kayak gitu, yang orang baik. Dia nggak tahu dia siapa, dia bantuin kamu, itu orang baik tuh yang harus kamu respect
tuh orang-orang yang kayak gitu, bukan orang yang kaya terus kamu sanjung-sanjung ngapain gitu. Orang yang bantuin kamu tuh yang kamu respect juga gitu guys. Menurut aku sih kayak gitu ya. Alhamdulillah bapaknya juga rezekinya jadi banyak setelah kasus itu kan. Jadi ya mungkin jalannya Allah, mungkin kita nggak tahu ya, kayak apa namanya, mungkin bapaknya memang selama ini dengan kesabarannya, dengan doanya dia, dengan cara seperti ini tuh semuanya dikasih jalan sama Allah dengan cara seperti ini. Dan si Gus-Gus dan kawan-kawannya yang ketawa-ketawa itu, ya mereka mungkin dapat teguran lah, biar mereka belajar gitu loh. Emang boleh ngetawain orang, tapi mereka katanya udah kebiasaan. Jadi ada sebuah video yang juga rame gitu. Ternyata tuh itu emang kebiasaannya mereka tuh kayak gitu. Jadi dianggapnya itu adalah hal yang biasa. Jadi ngatain orang goblok itu menurut mereka biasa. Ya semoga dengan ini viral, mereka belajar gitu loh. Mulutnya tuh dijaga. Apalagi mereka kan mereka kan kayak ngomong di depan orang lain ya. Aku kan pernah jadi dosen nih, ngomong di depan mahasiswa tuh kita dijaga banget loh. Nggak boleh salah ngomong. Itu cuma dosen. Maksudnya dosen yang ilmu yang kita punya doang gitu, nggak bawa-bawa agama. Itu omonganku harus benar. Dan dikritik orang juga bisa aja kayak mahasiswa ngeritik aku kan. Lah ini orang yang bawa-bawa agama, dia ngatain orang. Ya mereka harus belajar lah, nggak usah lah pakai kata-kata yang maki-maki orang, ngejelekin, nggak perlu. Kamu tuh cuman menjalankan tugas gitu. Semua yang kita lakukan itu yang menjalankan tugas. Nggak usah merasa kayak levelnya lebih tinggi dari orang lain, tuh nggak perlu. Itu nggak usah respect sama orang kayak gitu ya guys. Oke deh, sampai sini aja. Aku kesel dan udah selesai. Dan bapaknya akhirnya endingnya happy ending buat bapaknya. Dan ya udah, it's very happy for me juga. Ya udahlah. Oke deh, dadah, sampai jumpa nanti sore atau besok. Dadah.